bawang yang aku bawa ini enaknya diolah jadi apa ya? Oh iya, aku ingat Bibi kan pandai kalau bikin kari ayam. Kenapa kita tidak membuat kari ayam daun bawang saja? Hehehe. Danis, Abe, kabar duka buntung, hidup kapi. abe. Ian, kabar sampai kulit radang, kita nak gulai ke ayam. Kamu ngadua tolongi bibik nganuka bumbu-bumbu. Oh, Be. Meski kari ayam ini sebenarnya dapat dikerjakan Bibi seorang diri, tapi aku dan teman-teman ikut membantu mengerjakan biar masakannya bisa cepat selesai, teman. Selagi Bibi memotong-motong ayamnya, aku mengiris-iris daun bawang dan lengkuas. Lang, tolong ambil ikan kunyit tuh, Lang. Nafis. Memasak kuah kuning tentu wajib menggunakan kunyit. Selain dapat memberi warna kuning pada masakan, kunyit juga bisa dipakai untuk menghilangkan bau amis, penyedap rasa, hingga memberi aroma. Selesai memotong ayam, mari lanjut mengulek bumbu. Lang, ini dah, Lang, kunyit tuh, Lang. Nafis. Be, ini lu kuasa kunyit tuh, Be. Oh iya, sini. Ayo, Kita Be. masuk ke sini. Tambahkan garam secukupnya, lalu haluskan semua bumbu yang sudah disiapkan. Selain kunyit dan lengkuas, ada bawang merah, bawang putih, serta kemiri. Selagi Bibi mengulek, aku mengeprek serai. Sebelum ditumis, tambahkan cabai merah dan cabai hijau terlebih dahulu ke dalam bumbu uleknya. Lalu ulek lagi hingga halus. Be, sekali lau deh, Be. Nah, kita batak ketumisan badan ditungku. Aromanya mulai tercium. Bau bumbu tumisnya saja sudah menggugah selera begini. Untuk menambah sedap aroma dan cita rasa, tuang ketumbar dan merica bubuk ke dalam tumisan ya. Taburkan sedikit gula. Kemudian tambahkan daun salam dan serai yang sudah digeprek. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata. Aduh, aromanya semakin harum, teman. Ini pasti benar-benar lezat. Lanjut, masukkan satu persatu ayam yang telah dipotong. Kemudian, tuang air perlahan-lahan. Belang, ambil santan tadi masuk ke sini. Oh, Be. Masuk mana, Be? Belum lengkap rasanya, sajian kari tanpa kuah santan kelapa. Selain mengentalkan masakan, santan juga membuat hidangan semakin gurih dan nikmat. Kiandra, Oh, Be. masuk ke ladang sini. Oke. Ladang sini. Biar kari ayamnya makin komplit, masukkan juga semua kentang yang sudah dipotong-potong. Rebus bersama kuah santan hingga kentangnya matang. Lang, masuk ke daun bawang, Lang. Oh, Be. Oi, mantap banget, Be. Tunggu beberapa saat hingga kari ayamnya matang. Jika kuahnya telah mendidih, itu artinya sudah masak. Masak, Lang. Tangkap. Nah, ini dia saat yang ku nanti-nanti. Makan kari ayam spesial buatan Bibi. Dari aromanya saja, aku sudah yakin kalau hidangan ini sangat lezat. Menu kari ayam seperti ini memang paling cocok disajikan di atas nasi hangat. Aku dan teman-teman sudah tidak sabar ingin mencicipi kari ayam ini lebih dulu. Tapi tenang-tenang, Makasih, semua Bi. pasti kebagian kok. Makan lagi, Le. Baik, mantap. Ada saya pajak terbang. Dan kabar? Dan kabar? Ya, kita makan. Be, aku belum, Be. Belum. Aduh, Sini. maafkan Lalu kami ulang Tian. lagi. Hampir saja kelupaan. Hmm. Si
Yang jelas, kari ayamnya betul-betul juara, teman. Rasa gurih khas kari dan pedasnya pas. Bumbu pada ayamnya pun meresap hingga ke daging. Bahkan, kentangnya pun begitu terasa rasa karinya. Enak! Perut sudah kenyang, tenaga telah terisi. Saatnya bermain. Yeehaw! Aku dan teman-teman memang tidak pernah bosan menikmati keindahan Gunung Dempo dari dekat. Cuacanya yang sejuk, bahkan di siang hari sekalipun, membuat kami bisa bermain kapan saja. Gunung Dempo adalah gunung kebanggaan masyarakat pagar alam yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Tingginya lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Selain panoramanya begitu indah, Gunung Dempo juga membawa berkah dengan kualitas tanah yang sangat subur. Baik sayur mayur maupun buah-buahan bisa tumbuh dengan baik di sini. Istilahnya nih, tongkat kayu pun bisa tumbuh jadi tanaman. Hehehe. Lang, mamang tuh lagi panen semangku. Cak kita ngikut ya. Bala. Teman, aku pikir ini hanya kebun semangka biasa. Ternyata ini bukan sembarang semangka. Bentuknya berbeda dari biasanya. Kalau biasanya bulat, maka di sini semangkanya lonjong dan panjang, mirip seperti timun suri. Mang, Woi ngaulang. Bu, nek kamu kebun semangka nih. Ngapain? Boleh kami ikut panen semangka nih? Boleh, itu nah. Ketika lah, cekelah nih masa-masa gila. Ayo, Itu nah masa-masa gila gitu. kita dulu, Bes. Nah, tiba di sini gila. Semangka lonjong ini disebut semangka inu loh teman. Unik sekali ya namanya. Nama semangka ini memang diambil dari nama penyanyi dangdut termasyhur tanah air, Inul Daratista. Dinamakan demikian karena bentuknya yang beda dari semangka pada umumnya. Buah yang kandungan airnya mencapai 92% ini katanya juga punya rasa yang jauh lebih manis, teman. Oh, masa ini. Oh, dapat tuh, Zai. Dapat, Bang. Ada lang, batahin lang. Ini, Bang. Sini, Aku cek lagi, Bang. Cek lagi, Cek ini masa, Semangka inu sebenarnya berasal dari kawasan pantai utara Jawa. Tapi rupanya bisa juga tumbuh dengan subur di tanah besemah, julukan pagar alam. Semangka sendiri termasuk jenis tanaman merambat yang bisa tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah. Semangka bisa dipanen setelah berumur 3 bulan. Kalau sudah matang, ukuran semangkanya mencapai 3 kg per buah. Nah, kamu lah nulungin mamang lang Ini upah ini kamu panen Ayo, makasih ya, Bang. Aku sangat penasaran, semanis apa sih rasa semangka yang satu ini? Kebetulan di dekat sini ada gubuk. Aku dan teman-teman akan ke sana untuk mencicipi semangka lonjong ini. Oh iya, sayang sekali jika semangkanya langsung kami makan. Semangka semanis ini lebih enak jika diolah menjadi minuman segar. Hehehe. Bersama mangga, pisang, dan kelapa, kami akan mencampurkan semuanya. Nah, yang berbeda cara mengolah semangkanya. Karena bentuknya lonjong, semangka inu ini akan kami jadikan wadah untuk es buah. Sehingga harus dibelah memanjang seperti ini. Nolong, abang nolong. Oh iya nih, abang nolong. Kita iyan. Daging semangka dikeluarkan terlebih dulu. Tapi mengeluarkannya harus yang rapi ya. Dibentuk kotak-kotak seperti ini. Selanjutnya, barulah masukkan semua buah ke dalam wadah semangka. Lang, ini kelapanya, Lang. Oh, Nes.
Nes, coba tambahin lah batu es tuh, ay. Oh. Masukkan buah satu persatu ya, biar tertata rapi. Warna merah, kuning, dan putihnya tampak cantik sekaligus menggugah selera kan? Untuk menambah rasa manis, jangan lupa masukkan juga gula merah. Biar semakin nikmat, tambahkan air kelapa muda ke dalam es buahnya. Es buah pun siap untuk dinikmati. Rasanya sangat segar teman. Semangkanya ternyata manis sekali. Lang, Kamu lang. balik kita ke petang. Udah emang baru makan es buah. Kamu nak ke taman ngaji. Oh ya, balik kacang-kacang. Oh iya, sebentar lagi kan aku mau menggelar syukuran hataman alias tamat mengaji di rumah. Untung paman lewat dan mengingatkan. Ayo kita pulang, biar kami bantu membawa geledekan berisikan nanas ini ya paman. Itu dia kakakku, sudah menunggu di rumah dengan bahan memasaknya. Untung saja aku tiba tepat pada waktunya. Oh ya, di tempat kami, kakak perempuan biasa kami sebut dengan panggilan Ayu. Yo, ini nanasan nih mama. Lang, bantu sini. Bantu ya, yuk buat bareng ya. Rencananya, aku dan Ayu akan membuat kue buah rengas. Kue buah rengas merupakan olahan khas Sumatera Selatan yang terbuat dari pisang. Nah, kalau nanasnya sendiri akan dibuat menjadi selai teman. Lang, kupasilah pisangnya nih, Lang. Yuk. Kian, tetailah nanasnya. Ayo. Bis, rapi pula dan pisang. Cara membuatnya mudah kok. Pisang Ambon yang telah dikupas lalu dihaluskan. Uniknya, cara menghaluskannya dengan menggunakan bagian bawah cangkir kaleng. Cara ini sudah dilakukan sejak dulu dan masih dilestarikan secara turun-temurun. Setelah pisangnya halus, masukkan tepung terigu. Tambahkan gula pasir secukupnya ke dalam adonan. Aduk semuanya hingga mengental. Selagi aku dan Ayu membuat adonan pisang, Kian menyiapkan selai nanasnya. Nanas yang telah dikupas kulitnya, kemudian dipotong kecil-kecil, terus tumbuk hingga benar-benar halus. Udah Tituyan, masalah Dayan. Oh ya. Nis, kayak ini gulu nih, Nis. Oh ya. Oh. Tatian. Oh. Nanas Sumatera Selatan sangat cocok dibuat selai karena rasanya yang manis dengan tekstur yang lembut. Membuat selai sebenarnya cukup mudah, hanya butuh tambahan gula pasir. Banyak-banyak ya, makan stop. Tapi memang perlu kesabaran tinggi, sebab proses memasaknya lumayan lama. Supaya selainya matang secara merata, nanas juga harus terus-menerus diaduk. Nah, akhirnya jadi juga. Berikutnya, tinggal menggoreng adonan pisangnya. Kue buah rengas ini rencananya akan kami hidangkan ketika syukuran nanti. Jadi, aku dan teman-teman harus bersabar jika ingin mencicipinya. Hehehe. Lang, kalau tolong cakap ke Ayu ikan ay. Kenapa yuk? Ayo kan buat tekwan. Ayo. Kue buah rengas sudah jadi teman. Tinggal menyiapkan tekwannya untuk syukuran nanti. Tenang saja Ayu, mencari ikan di sungai sudah menjadi kebiasaan kami. Jadi pasti akan kami dapatkan. Ayo kawan. Teman, kalau habis panen jagung seperti ini, biasanya suka muncul banyak serangga
Salah satunya jangkrik. Mumpung masih ada waktu sebelum syukuran digelar, aku bersama teman-teman akan mencoba berburu hewan bersuara khas ini. Berburunya dengan menggunakan batok kelapa yang sudah kami bawa dari rumah. Jangkrik suka sekali bersembunyi di tempat yang gelap dan lembab. Misalnya di balik pelepah atau lipatan daun jagung yang sudah kering seperti ini. Mereka senang sekali hidup bergerombol. Jadi jika berhasil menemukan seekor jangkrik, bisa dipastikan ada kawanan di sekitarnya. Oh, sini, oi, banyak kadang, oi. Sini. Loh, sini. Si peloncat ulung ini termasuk hewan yang aktif di malam hari. Soalnya malam hari memang waktu mereka untuk mencari makan. Makanya kalau siang begini, si pemakan tumbuhan ini cenderung pasif dan memilih bersembunyi. Sehingga mudah sekali menangkapnya. Bola banyak gitu nih ya. Banyak. Bola ada kita masak bola. Bola. Untungnya jangkrik yang kami peroleh sudah puluhan ekor. Lebih dari cukup untuk dibuat jadi olahan. Jangkrik-jangkrik ini rencananya memang akan kami santap, teman. Jangan salah, seperti halnya belalang, jangkrik juga bisa dimakan. Meskipun tak biasa, kalau sudah diolah, serangga ini akan jadi lauk yang lezat loh. Selagi menunggu Hafiz menyalakan api, aku bersama Danis mempersiapkan bumbu-bumbunya. Setelah api menyala, kemudian jangkrik digoreng. Tapi gorengnya sebentar saja ya. Jika sudah berubah warna, angkat dan tiriskan. Long, nggak masalah. Habis. Ya, tunggu mata bumbunya. Long. Guys. Ya. Masukkan semua bumbu, mulai dari bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan cabai merah. Jangkrik yang sudah matang, tuang kembali ke dalam bumbu. Tambahkan kol serta tomat. Jangan lupa tambahkan garam dan gula sebagai penyedap rasa. Oseng hingga aromanya harum. Mudah dan praktis bukan cara membuatnya? Jangan lupa menyantap oseng jangkriknya dengan kentang rebus yang sudah aku siapkan di dalam tas. Saatnya yang dinanti-nanti. Setelah kami coba, ternyata rasa daging jangkrik renyah dan gurih, mirip seperti udang. Nah, jangkrik ya. Udah ya. Nah, yang minta Wah. Enak. Rasanya gurih sekali dan pedasnya juga pas. Ditambah dengan sayur kol yang renyah dan tomat yang segar, oseng jangkrik ini membuat lidahku terasa bergoyang-goyang. Hehehe. Syukuran tinggal beberapa jam lagi. Waktunya kami menangkap ikan pesanan kakak. Untung aku hafal sungai mana saja yang banyak ikannya. Untuk membuat tekwan, memang bisa menggunakan ikan air tawar jenis apapun. Kali ini, aku menangkap ikan menggunakan kinjar. Kinjar adalah semacam keranjang dari rotan yang bisa juga digunakan untuk menangkap ikan. Di sungai berarus deras seperti ini, memang biasanya banyak ikannya. Tapi kami harus sangat berhati-hati biar tidak hanya terbawa arus. Supaya ikan bisa didapat, aku dan teman-teman harus berpencar. Ikan yang kami tangkap kali ini adalah ikan nilem dan ikan tawes. Jenis-jenis ikan yang memang menyenangi aliran air berarus deras. Menangkap ikan dengan kinjar memerlukan naluri yang bagus. Kita harus bisa jeli melihat posisi ikan di dalam air.
juga mesti bereaksi dengan cepat jika ikan telah terlihat. Untungnya sungai di desaku ini airnya masih jernih, sehingga air sungai masih bisa terlihat cukup jelas hingga ke bagian dasarnya. Perburuan ikan berjalan lancar, teman. Sekarang aku harus bergegas pulang. Ibu pasti sudah menungguku di rumah. Selain memasak tekwan, kami juga rencananya akan membuat urap. Karena porsi yang dimasak cukup banyak, Ayu atau kakakku pun turut membantu. Lah nganu ka bawang tuh. Habis ina yaye ay. Wow. Chandra dapat kacang. Bantu ya yuk, marutkan yuk ya. Senai marutkan yuk. Lantaran ada 2 jenis makanan yang dimasak bersamaan, aku dan teman-teman berbagi tugas. Aku membantu ibu memasak tekwan, sementara Danis dan Kian membuat urap bersama Ayu. Kalau Hafiz bagian mengurus api dan tungku. Chandra dapat kacangnya. Nah, Ini, Be. awo. Selagi Kian memotong kacang panjang untuk urap, aku mengiris-iris daun bawang untuk tekwan. Sementara ibu membersihkan ikan. Tekwan memang makanan khas Palembang dan Sumatera Selatan yang terbuat dari campuran ikan serta tepung tapioka yang disajikan menggunakan kuah. Biasanya, tekwan menggunakan ikan tenggiri yang hidup di laut. Namun, kalau lokasinya jauh dari laut seperti desaku ini, bisa juga memakai ikan air tawar. Daging ikan untuk membuat tekwan haruslah sehalus mungkin. Tapi, jangan sampai tercampur dengan duri. Sehingga, untuk mendapatkan dagingnya, dengan cara dikerik seperti ini. Yuk, ayo Dila masuk. Yan, tolong masak kacang itu bisnya. Kacang panjang, kol, dan buncis yang telah dipotong kecil-kecil dimasukkan ke dalam panci untuk dikukus. Banyak ya. Sambil menunggu sayurannya matang, aku dan ibu melanjutkan pembuatan tekwannya. Lah ngambil kata itu sagunya tuh, baca diaduk lagi nih. Tekwanan. Dikit-dikit, jangan banyak. Aduk hingga tepung tapiokanya merata ke seluruh adonan ikan. Tepung yang terbuat dari singkong ini digunakan supaya daging ikannya menjadi lebih kenyal. Selagi ibu mengaduk, Ayu menyiapkan bumbu untuk urap. Biar rasanya pedas-pedas nikmat, campurkan gula merah dan cabai merah ke dalam parutan kelapa. Setelah bumbu urap selesai diaduk, tuang sayuran yang telah matang. Terus aduk lagi deh sampai merata. Urap pun siap disajikan. Sekarang tinggal merebus tekwannya, teman. Memasak tekwan mudah sekali. Adonan ikan hanya perlu dicomot dan dibentuk seperlunya sebelum dimasukkan ke air mendidih. Berkat tepung tapioka tadi, adonan dijamin akan menggumpal di dalam air panas. Lah ngambil ke jambanganannya lang. Oh. Sini Lang. Oh, Pes. Merebus tekwan memang sangat cepat. Tak sampai 5 menit, daging ikannya sudah matang sehingga bisa langsung diangkat. Urap dan tekwannya sudah jadi. Semua hidangan telah siap dan akan segera disajikan. Mengingat sebentar lagi tamu akan berdatangan. Akhirnya
momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Para tetangga dan Pak Ustadz sudah berdatangan untuk syukuranku tamat mengaji. Sebelum merayakan dengan memakan hidangan yang disiapkan, aku akan mengaji salah satu surat Al-Quran terlebih dahulu. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, Bolang sudah hantaman Quran. Semoga Bolang menjadi anak yang soleh. Marilah kita makan gal-galnya ini, makan bersama. Alhamdulillah, selesai juga mengajinya. Rasanya begitu lega sekaligus bangga. Nah, ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Menyantap beragam sajian bersama-sama. Bang, lemaknya makan bang ya. Ternyata urapnya cukup pedas teman. Tapi kalau dimakan dengan nasi, rasanya justru makin pas dan nikmat. Kalau tekwan makannya tidak dengan nasi, hanya kuah saja seperti ini. Mirip-mirip seperti menyantap bakso, namun di dalam kuah tekwan terdapat soun dan mentimun. Rasanya begitu gurih dan kenyal. Jangan lupa menyeruput kuahnya yang sedikit asam dan pedas. Terakhir, ada kue buah rengas dengan cocolan selai nanas. Rasa pisangnya yang manis dan selai nanas yang sedikit asam begitu menyegarkan. Cocok sekali dijadikan hidangan pencuci mulut. Waduh, enak sih enak. Tapi pamanmu sama Kian jangan sampai berebut makanan dong. Kan malu dilihat sama semua orang. Lang, kabakan undem kata man ngaji. Gala abis ini ko jadi oprot. Oh gala Nes. Ikut. Gala abis ini. Abis ka ko dai makanannya ay. Wah, Danis mengajakku bermain off-road. Pasti seru sekali. Semoga saja nanti rutenya menuju Gunung Dempo. Aku jadi tidak sabar. Yuhu! Doaku terkabul, teman. Off-road menuju Gunung Dempo. Yeay! Wow! Jalurnya tepat melewati hamparan perkebunan teh. Pemandangannya begitu menakjubkan. Apalagi dengan latar belakang Gunung Dempo yang kokoh tinggi menjulang. Benar-benar lukisan alam dari pagar alam. Teman, tetanggaku yang tidak sempat menghadiri syukuran di rumah menebusnya dengan ikut off-road. Konvoi ini jadi semacam hadiah dari mereka atas keberhasilanku tamat mengaji. Yang jelas, aku bersyukur sekali tinggal dan dibesarkan di pagar alam. Orangnya ramah, alamnya pun indah. Teman, dunia anak memang dunia bermain. Aku dan teman-teman menyempatkan diri untuk bermain sejenak di kebun pepaya. Salah satu permainan favorit kami adalah kincir angin warna-warni. Mainnya harus di kebun yang luas supaya kami bisa berlari sekencang-kencangnya. Sambil melihat kincirnya berputar, kami juga bisa sekalian berolahraga serta menikmati indahnya panorama di kebun. Hanya ada warna hijau sejauh mata memandang. Pokoknya seru dan mengasihkan. Teman, sampai di sini dulu ya cerita dari kami, anak-anak pagar alam Sumatera Selatan.
Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.